Dan waktu aku tengok lebih jelas, sosok itu pakai songkok di kepalanya, Bu. Dia pakai jubah panjang juga, badannya bungkuk, mukanya rata, memang gak jelas sih saya tengok. Betulan gak ada mata, gak ada hidung, gak ada mulut. Kayak saya tengok rata. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Seperti biasa di malam Jumat ini aku akan menemani kalian dengan menceritakan satu kisah horor Wawa part 312. Tapi sebelum aku masuk ke ceritanya, aku mau nanya dulu nih sama kalian. Kalian pernah nggak dengar mitos atau cerita-cerita tentang sosok makhluk halus yang cuman ada di daerah kalian aja? Karena ternyata ya di tempat tinggal Wawa kita ini ada juga loh sosok misterius yang mereka sebut dengan nama Songko. Tapi di daerah mereka aja. Cuman berbeda dari sosok-sosok hantu pada umumnya, Songko ini adalah perwujudan dari manusia atau dari orang yang katanya punya ilmu hitam yang turun-temurun dari nenek moyang mereka. Gak sedikit dari mereka ini menggunakan ilmu hitam itu untuk mencelakakan orang lain, Dan itu juga lah yang terjadi di kampungnya Wawa. Dimana di sepanjang tahun, warga di tempat si Wawa ini tinggal mengalami berbagai kejadian seram karena teror dari si sosok Songko ini. Mulai dari dengar suara-suara aneh sampai jatuhnya beberapa korban jiwa secara tidak wajar. Warga ini nggak tahu siapa dalang utama di balik sosok Songko itu, Mereka cuma curiga apa jangan-jangan tetangga desa kita sendiri yang menjadi Songko. Mereka saling nuduh nih waktu itu. Kebayang sih gimana cemasnya para warga waktu itu berada di antara orang-orang yang kita nggak tahu pasti identitasnya. Itu kan memang meresahkan kali rasanya kan, Sama juga waktu kita dapat telepon dari nomor yang nggak dikenal, pasti ragu juga mau ngangkat atau enggak, ya kan? Kalau nggak diangkat takutnya penting, tapi kalau diangkat takutnya penipu juga. Aku pernah loh beberapa kali ngalamin kejadian kayak gitu. Kalian pernah juga pasti kan? Nah, untungnya sekarang aku udah punya solusi, No ribet-ribet, tinggal cek aja pakai aplikasi Get Contact. Get Contact ini bisa ngebantu kita untuk ngelihat orang-orang pada nge-save nomor itu dengan nama apa. Bahkan kita juga bisa ngecek nomor kita sendiri loh, Aku kasih contoh pakai nomor aku aja ya. Caranya gampang kali, kalian langsung install atau download aja aplikasi Get Contact. Linknya aku taruh di description box di bawah. Nah, kalau udah tinggal kalian masukin aja nomor kalian. Aku masukin nomorku. Atau nomor siapapun yang pengen kalian cari itu, Dah. Cari, langsung keluar. Ada 200 tag. Kita lihat nih namaku di save siapa-siapa aja. Langsung pertama Nadia Omara, Nadia Virus Omara, Nadia Kak Nat. Ada yang aneh-aneh nggak di save nih? Oh, nggak ada yang lope-lope. Nadia yang cari kosongan. Siapa nge-save nomor aku Nadia yang cari kosongan? Nyari kosongan. Nadia kucing tangmoy. Kucing aku yang dulu. Iya. Nadia Express. Nadia Tok Dedi Wak Nadia tuh. Kelihatan semuanya di sini. Gampang kan? Aku jadi tahu nomorku di save pakai nama apa aja. Kalian juga bisa loh cek nomor kalian sendiri. Atau kalau mau tahu soal nomor teman-teman kalian dan juga nomor lain yang tidak kalian kenal, cara ngeceknya juga persis kayak tadi. Itulah tinggal masukin nomor. Get Contact ini betul-betul ngebantu kali, Bahkan nih, aku sama tim juga pakai Get Contact untuk nyeleksi KHW dari kalian semua. Iya, hal-hal gaib itu memang nggak bisa dibuktikan kan, Memang tidak bisa. Tapi dengan pakai Get Contact, setidaknya kami nih jadi tahu kalau narasumber KHW yang ngirim ke kami atau Wawa yang ngirim cerita ke aku tuh betulan legit, bukan nyamar-nyamar. Pernah loh ada yang ngirim cerita waktu kami cek nomornya bodong. Nggak jadi kami up demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, kan? Aku udah ngerasain sendiri manfaat dari Get Contact ini, Timku juga. Kalian mesti harus cobain juga. Aku taruh linknya di description box di bawah. Download sekarang juga ya. Nah, sekarang barulah ini. Tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya Songko. Check it out. Oke, jadi kisah kali ini dikirim sama Wawa kita yang bernama Mas Doni dari Manado. Halo Doni. Nah, pengalaman horor ini dialami sama warga yang ada di kampungnya Doni, yaitu kita sebut aja Kampung L, Kelurahan T, sebuah kelurahan yang memang terpencil di pesisir pantainya daerah Manado. Karena letaknya di pesisir, mayoritas warga setempat ini bermata pencaharian sebagai nelayan. Tapi ada juga Nadia yang sebagian bekerja sebagai pekebun. Nah, konon katanya, di kelurahan ini, di sini tuh ada cerita turun-temurun tentang sosok makhluk gaib yang sudah meresahkan warga. Dan nama sosoknya itulah Songko. Seperti sudah aku sebut di awal, Songko ini aslinya manusia, Manusia. Tapi bukan sembarang manusia. Mereka ini punya ilmu hitam yang didapat secara turun-temurun dari nenek moyang mereka.
Awalnya ilmu hitam itu dipakai untuk memperkuat dan juga untuk menjaga diri, Wak, biar tetap kuat dan juga awet muda. Tapi seiring berjalannya waktu, mereka keturunan berikutnya ini malah menyalahgunakan ilmu itu untuk mencelakai orang lain. Biasanya motifnya gegara iri, dendam, atau pengen dapat kekuatan lebih dan lain-lain. Dan untuk melancarkan aksinya itu, Wak, mereka ini akan berubah menjadi sosok Songko ini. Nah, menurut cerita warga setempat, menurut ceritanya si Doni, wujud dari Songko ini menyerupai laki-laki, Wak. Laki-laki tua, badannya bungkuk, pakai jubah atau kain panjang lusuh, memang kain panjangnya, terus nggak nampakin wajah, Wak. Dan ciri khasnya dia pakai songkok di kepala, tutup kepala tuh loh, songkok buat sholat. Orang Melayu bilangnya songkok juga, Wak. Di tempatnya juga sebenarnya songkok itu tutup kepala khas suku Bugis, songkok kata si Don ini. Dan fun fact-nya dari situ juga, Wak. Dia ini dinamai Songko dari kata asal songkok tuh lah. Itu panggilnya kayak dihilangin jadi Songko gitu. Nah, Songko ini biasanya berkeliaran dari maghrib, Wak, sampai jam 4 pagi dengan cara hinggap di pohon-pohon besar macam beringin atau pohon rimbun lainnya. Dan dari atas pohon itulah si Songko ini bakal nargetin mangsanya. Dan juga katanya suara dari Songko ini, Wak, punya suara khas. Jadi pas dia lagi ngincer mangsa, dia ini bakal hinggap di pohon kayak tadi tuh. Terus dia bakal ngepakin tangannya. Dia ngepak-ngepakin tangan sambil ngeluarin bunyi gitu. Jadi suara koknya itu tuh kayak suara gagak kata Wawa. Tapi yang keluar kan kalau gagak gitu kan. Kalau Songko nih kok yang keluar bukan A. Kebayang ya? Nah, kayak gitu. Dan selain itu juga banyak cerita beredar di Kelurahan T ini kalau Songko ini sering ngegangguin masyarakat yang keluar rumah di waktu maghrib. Pernah dulu ada kejadian beberapa anak kecil yang hilang waktu pulang main maghrib-maghriban itu. Dan waktu mereka ditemukan itu mereka udah dalam kondisi lemas gitu loh di tengah hutan. Warga menduga si anak-anak ini diculik sama si Songko itu. Nah, setelah kejadian penculikan anak ini, warga pun langsung ngelarang anak-anak mereka main sampai maghrib. Pokoknya begitu matahari terbenam, nah dia itu anak-anak harus masuk rumah tuh semua. Dan bagi warga yang biasanya baru pulang dari kebun itu pas maghrib, Wak, atau ada keperluan keluar waktu malam dan harus ngelewatin pinggiran hutan nih, mereka pasti akan selalu berjaga-jaga memikul bambu runcing, Wak, untuk ngelindungin diri dari Songko. Jadi posisinya bagian runcing itu ditaruh di belakang mereka. Kenapa? Karena dipercaya Songko itu biasanya bakal menarik mangsanya dari belakang. Dan Songko ini juga takut sama benda-benda runcing. Jadi makanya ditaruh belakang. Jangan gue serang aku dari belakang, colok kok nanti. Kayak gitu. Nah, meski sering dengar cerita soal Songko dari orang-orang sekitar, Doni, Wawa kita ini belum pernah ngelihat langsung sosok itu, Nadia. Belum. Dari aku kecil sampai aku agak remaja dewasa itu belum. Bahkan selama 20 tahun lebih aku tinggal di kampung L itu, belum ada kejadian menghebohkan yang berkaitan sama sosok Songko di kampungnya. Kampungnya kan kampung L. Jadi Doni ini lebih sering dengar teror Songko ini terjadi di kampung lain, cuman masih dalam satu kelurahan. Kelurahan T itulah. Di kampung kami belum, dia masih aman-aman aja. Cuman kampung-kampung sebelah kami udah sering dengar gitu. Hingga pada beberapa tahun yang lalu, kampung Doni tiba-tiba dihebohkan dengan serangkaian peristiwa mengerikan yang diduga disebabkan sama si sosok Songko ini, Pak. Gantian kampungnya Doni. Nah, jadi, Wak, beberapa tahun lalu tiba-tiba ada beberapa warga yang meninggal secara misterius di kampungnya Doni ini, di kampung L. Kematian pertama ini menimpa seorang warga yang kita sebut aja namanya Pak Gito. Nah, menurut warga setempat, beberapa hari sebelum meninggal, Wak, tubuh Pak Gito tuh tiba-tiba menyusut dari yang tadinya berisi badan Pak Gito ini, dia jadi kurus kering sampai kelihatan garis tulangnya. Anehnya, waktu diperiksa ke dokter nggak ditemukan tanda-tanda penyakit medis apapun, Wak, di tubuh Pak Gito ini, nggak ada, aman. Terus nggak lama setelah diperiksa, meninggal Pak Gito di situ. Pertama Pak Gito meninggal, mungkin karena sakit atau gimana gitu kan. Selang beberapa bulan kemudian, hal yang sama terjadi lagi sama warga lain. Cuma warga lain di kampung yang sama, di kampung Elin, kampung Doni. Gejalanya sama juga kayak Pak Gito, Wak. Tubuhnya berubah menyusut, kurus kering, bahkan kali ini sampai muntah-muntah, Wak, muntah darah bahkan. Cuma lagi-lagi waktu diperiksa nggak ada gejala penyakit medis apapun, nggak ada. Bahkan dokter sampai bingung juga waktu itu. Dan nggak lama kemudian meninggal si warga ini. Ada 2 korbannya. Sampai berikutnya kejadian lagi, sampai jatuh 2 korban lainnya lagi, Wak. Jadi kalau misalnya total di pertengahan tahun itu aja, Nadia, ya, ada 4 warga yang meninggal secara nggak wajar, sama semua menyusut, kurus kering, muntah-muntah, dibawa ke rumah sakit. Padahal awalnya sehat-sehat aja mereka. Nah, dari peristiwa itu warga jadi resah lah, Wak, di sana ya kan. Mereka menduga ini semua ulahnya Songko. Jangan-jangan diperiksa ke dokter nggak ada penyebab. Terlebih juga nih ada kesaksian seorang warga yang katanya beberapa hari terakhir saat 4 warga itu meninggal, Wak, dia ada dengar suara khas Songko itu. Suara apa tadi? Suara kepakan sayap kencang dari pepohonan dekat rumah.
Terus nggak lama setelahnya si orang ini juga dengar suara gitu. Awalnya dipikir itu burung gagak nih. Tapi waktu dia dengar lagi, enggak, dia nggak bilang enggak. Kok katanya makin didengar makin kencang, makin bikin ngilu tuh loh. Nah, dari kesaksian si warga tadi diadakanlah langsung musyawarah tuh, dipimpin sama ketua kampung. Nah, hasilnya di sana mereka sepakat untuk mengadakan doa bersama. Ya, dan selain itu, tetua kampung ini juga meminta warga untuk lebih hati-hati dan meminimalisir keluar rumah di malam hari. Kalau nggak perlu kali, kalau nggak mendesak, udah di dalam rumah kalian masing-masing aja gitu. Kalaupun memang kalian harus keluar karena kalian melaut, kan warga di sana juga mayoritas nelayan kan, nggak apa-apa keluar, tapi harus wajib bawa bambu runcing katanya. Dah lah tuh, akhirnya singkat cerita, mereka pun mengadakan doa bersama. Tapi meskipun sudah diadakan doa bersama berkali-kali, beberapa warga masih juga sering dengar suara kepakan sayap itu Nadia dari pepohonan tua masih sama. Bahkan suara itu juga berpindah-pindah tuh loh, dari satu pohon ke pohon yang lain. Cuman untungnya selama beberapa bulan ke depan setelah warga keempat ini meninggal, nggak ada lagi yang meninggal. Nggak ada. Kayak warga yang keempat itu yang terakhir. Di situ warga udah agak santai nih, udah kayak nggak sewas-was pertama lah. Mereka ngira sosok Songko yang selama ini neror kampung L ini udah nggak nargetin siapa-siapa lagi gitu kan. Mereka kembali beraktivitas normal nih Nadia. Bahkan beberapa warga juga udah mulai berani tuh keluar malam. Tapi siapa sangka di penghujung tahun itu, masih di setahun yang sama, cuma di penghujung tahun, warga kampung L ini kembali digegerkan lagi dengan satu kejadian yang jauh lebih mengerikan. Dan yang jauh lebih mengerikan ini terjadi sama kerabat dan juga keluarganya Doni, keluarganya Wawa. Kalau sebelumnya warga ini cuma menduga semua itu perbuatannya Songko, masih menduga kan. Kali ini mereka betul-betul nemu bukti kuat kalau pelakunya memang si sosok Songko. Ini udah nemu bukti nih, masuk. Nah jadi di akhir tahun itu seorang warga yang bernama Agatha yang masih saudaraan sama Doni kebangun jam 3 malam gara-gara dia kebelet pipis. Pergilah dia jalan ke toilet yang letaknya memang ada di luar kamarnya. Nah pas dia nyampe di toilet, dia lihat pintunya itu ketutup, pintu toiletnya. Padahal biasanya kalau nggak dipakai, pintu toilet ini selalu kebuka kalau nggak dipakai orang ya. Nah dari situ Agatha ini nyoba dorong pintunya pelan-pelan, nggak dikunci memang. Dibuka pintunya pelan-pelan untuk nyari tahu ada orang di dalam nggak, mungkin lupa ngunci gitu kan. Tapi begitu pintu ini kebuka, dia lihat ibu mertuanya yang namanya Bu Rahma lagi tergeletak nggak sadarkan diri dengan kondisi yang mengenaskan di dalam toilet itu. Ada bekas cekean di lehernya, dan juga ada beberapa goresan luka di tubuhnya. Jadi macam habis dicakar gitu loh, Dan di situ Agatha juga nyium ada bau melati yang pekat kali keluar dari tubuhnya Bu Rahma. Di sana nggak ada bau melati, di sana nggak ada melati. Tapi waktu buka, selain dia nengok ibu mertua kayak gitu, bau melati langsung nusuk ke hidungnya. Panik lah si Agatha kan, mama kenapa? Dia teriak manggil suaminya si Johan. Bang, sini mama jatuh gitu. Begitu dengar teriakan itu, Johan pun langsung lah nyamperin si Agatha. Sama seperti istrinya, Johan juga shock ketika ngeliat mamanya atau Bu Rahma ini lagi kayak gitu keadaannya. Awalnya Johan mikir ini ibunya kena serangan jantung, Jadi dia sama Agatha langsung bawa lah Bu Rahma ini ke rumah sakit ya kan. Nyampe di rumah sakit, diperiksa sama dokter. Kata dokter nggak ada tanda-tanda Bu Rahma ini kena serangan jantung atau penyakit medis lainnya, nggak ada. Tapi di situ dokter bilang, Pak, Bu, maaf, Ibu Rahma sudah tidak bisa ditolong. Kalau dilihat dari kondisinya, kayaknya ada yang sengaja ngejerat leher beliau sampai meninggal. Meninggal Bu Rahma di situ. Dokter mikir dia kayaknya dibunuh lah kayak gitu. Kaget lah si Johan di situ kan, nangis dia di sana. Ditambah lagi dia di rumah cuma bertiga, cuma ada Johan, Agatha sama Bu Rahma. Nggak mungkin istrinya nyelakain mamanya sendiri kan. Istri juga bilang, "Bang, aku nggak tahu apa-apa, bukan aku, cek lah itu." Pun waktu dicek nggak ada tanda-tanda orang ngebobol rumah, Nah di saat si Johan ini masih ngobrol sama dokter, Agatha deketin lagi jasadnya ibu mertuanya nih, Dia pengen ngucapin perpisahan gitulah sambil peluk jenazahnya kan. Tapi waktu lagi meluk, Agatha langsung ngeh lagi kalau aroma tubuh Bu Rahma ini masih bau melati. Badannya tuh bau melati. Dicek sama dia. Pakaian Bu Rahma kan masih disitu kan, dicek. Siapa tahu di kantong bajunya ada melati apa kayak gimana. Entah juga ibu pakai parfum melati yang biasanya nggak pernah dia pakai, itu dicium-cium sama si Agatha. Nggak ada. Bagi Agatha ini janggal kali. Mengingat di sekitar rumahnya nggak ada tanaman melati. Mamanya juga nggak pernah pakai parfum melati. Satu putik melati pun nggak ada yang ditemukan di situ, Cuman wanginya bisa sepekat itu. Pun ngapain Bu Rahma ngantongin bunga melati malam-malam ya kan? Dicek juga nggak ada kok. Langsung Agatha cerita sama suaminya, Nah waktu dengar si Agatha bilang mama bau melati, si Johan rupanya nambahin cerita lagi. Kalau semalam dia sebenarnya udah dengar suara aneh, Si Johan udah dengar suara aneh. Macam suara itulah. Kak.
kayak gitu. Kencang kali dari atap rumahnya. Tapi gara-gara ngantuk ya udah aku pikir itu cuma mimpi aja, aku lanjut tidur lagi. Nah, dari cerita Johan, mereka berdua menyimpulkan kalau kematiannya Bu Rahma ini kemungkinan besar ada campur tangannya Songko. Ya, jadi mereka lapor lawak ke tetua kampung untuk ditindaklanjuti lebih jauh lagi. Bang, ini ada yang nggak betul nih bang. Abang cium lah itu. Mama Mbok Melati. Abang juga dengar ada suara kok tadi malam kan. Mama tuh tengok, dicekek dia. Matinya juga kayak gitu. Dicek sama dokter bukan serangan jantung. Apa lagi nih? Kalau ada kita ngecek lah ini ke tetua. Nanya gitu kan. Dah, setelah lapor, tetua kampung dan warga lainnya pun segera langsung mengurus pemakaman Bu Rahma. Dapatlah pengumuman Bu Rahma meninggal. Pemakaman itu dilaksanakan di TPU setempat pada siang harinya. Nah, waktu lagi pemakaman ini, Wak, beberapa ibu-ibu atau tetangga-tetangga di sana mulai bisik-bisikan, weh katanya Songko nih datang lagi loh ke kampung kita. Jangan-jangan habis ini bakal ada lagi korban lainnya ya Bu ya. Iya Bu, takut kali aku. Mana beberapa malam suasana kampung juga agak beda. Seram gitu bawaannya kan Bu ya. Iya Bu, ngeri kali. Waktu aku tengok jenazah Bu Rahma, langsung merinding aku. Kayak brutal kali diserang sama si Songko nih. Udah di tengah bisik-bisik itu Pak Amin. Ini ada salah satu warga di sana, Wak, ikutan nimbrung di situ. Dia cerita lah sama ibu-ibu ini kalau sekitar jam 2:30 malam pas mau berangkat melaut di hari Bu Rahma itu meninggal, aku nengok Bu, ada sekelebat bayangan hitam terbang di atas kepalaku awalnya. Dah, dia terbang, aku perhatiin dia berhenti di atap rumahnya Bu Rahma, Bu. Dan waktu aku tengok lebih jelas, sosok itu tuh, pakai songkok di kepalanya, Bu. Dia pakai jubah panjang juga, badannya bungkuk, mukanya rata, memang gak jelas sih saya tengok. Betulan gak ada mata, gak ada hidung, gak ada mulut. Kayak saya tengok rata. Saya ngebatin, Songko tuh, Songko. Cuman di sisi lain saya juga agak ragu, Bu. Gara apa? Sosok yang saya tengok itu nenek-nenek. Yang kita tahu kan Songko ini kakek-kakek kan, laki-laki parubaya atau laki-laki tua. Ini saya tengok nenek-nenek, Bu. Perawaannya tuh nenek-nenek. Terus puncaknya waktu saya amati itu keluarlah bunyi kok atau kok gitu kan. Wadah lah. Songko nih, fix Songko. Terus bapak ngapain? Saya lari lah Bu, takut saya. Saya lari ke kapal, takut nanti saya diincar. Tapi saya tengok memang ada Songko di atas atapnya Bu Rahma. Dah, Pak Amin ngomong kayak gitu, Wak, ya. Pak Amin tuh di malam kejadian tuh. Setelah Pak Amin nyeritain apa yang dia lihat, langsung heboh warga di sana. Mereka mulai was-was lagi, gegara takut jadi sasaran Songko selanjutnya ya kan. Udah mulai agak tenang nih sebelumnya. Heboh di situ Nadia, kena ke tante aku. Dan setelah pemakaman Bu Rahma ini selesai, warga langsung buru-buru balik rumah semuanya, Wak. Bahkan waktu malam tuh tiba, rumah mereka langsung dikunci rapat-rapat. Gegara takut nanti dimasukin sama si Songko ya kan. Nah, di saat warga kampung ini mulai was-was lagi sama sosok Songko, Agatha sama Johan yang masih berduka diganggu lagi ngalamin hal aneh di rumahnya. Jadi 2 hari setelah pemakaman, Wak, Agatha ini mau bersihin kamarnya Bu Rahma, ya kan. Nah, pas masuk ke sana awalnya masih biasa aja tuh. Sampai di satu titik waktu dia lagi beresin kasur, Agatha nyium lagi aroma melati. Pekat kali warnanya, wanginya. Bahkan yang lebih pekat lagi dibanding terakhir kali si Agatha nyium. Lebih pekat. Dia cari-cari lah itu sumber baunya dari mana kan. Mulai dari balik selimut, kolong, tempat tidur, lemari. Pokoknya dicek semua tuh sudut ruangan sama si Agatha. Tapi nggak ada nemu apapun. Nggak ada nemu apa yang berhubungan sama melati. Nggak ada. Takut Agatha di situ. Dia langsung cepet nyelesain kerjaannya. Dia keluar kamar, Wak. Kunci pintu mamanya dari luar kan. Perasaan aku oke, dah. Dia kunci pintunya dari luar. Terus sehari kemudian gantian Johan yang ngeliat sesuatu yang nggak biasa juga, Wak. Jadi sekitar jam 2 malam Johan ini kebangun gegara dia kebelet pipis. Jalanlah dia ke toilet, dia buang air. Terus pas dia mau balik ke kamar lagi, Johan dengar ada langkah kaki dari arah teras rumahnya. Penasaran lah dia kan, dia cek lah jalan ke ruang tamu buat ngecek. Nyampe ruang tamu, Johan ngintip lah dari balik tirai jendela. Nah, waktu dia nengok keluar, di sana ada tantenya, namanya Tante Nina. Ini adik dari mamanya. Tapi beda ayah memang, Wak. Jadi adik tirinya mama. Tinggal di kampung L juga tapi. Tegak Tante Nina di situ. Nah, waktu itu yang ditengok sama Johan, Tante Nina ini pakai baju biasa, tapi kepalanya dipakein handuk, Wak, macam lagi habis keramas, ya. Nah, yang bikin si Johan ini heran, Tante Nina ini jalan ngendap-ngendap gitu loh, Wak. Macam lagi nyari sesuatu di depan rumah si Johan. Di situ Johan nggak langsung nyamperin nih. Kan agak ngapain nih gitu kan, kok dia datang nggak pamit apa gimana? Dia diperhatiin terus sama si Johan. Tante aku mau ngapain nih di sini ya kan? Sampai di satu titik Johan lihat Tante Nina ini ngambil sepasang sendal, Wak. Ya, udah dia ambil. Abis itu dia diam. Dia diam di tempat sambil ngeliatin itu sendal. Sumpah creepy kali. Kayak gitu. Heran lah si Johan.
ini betul Tante Nina apa bukan ini? Ngapain dia kayak gitu? Ngapain dia nekat malam-malam keluar kayak gini? Kan kampung lagi heboh kali sama sosok Songko kan. Orang kan pada takut semua. Ini jam 2 malam loh dia keluar. Ditambah lagi gelagat tantenya juga aneh. Masa iya aku mau nyolong sendal malam-malam kayak gini? Kan nggak penting, ngapain? Akhirnya disitulah Jona baru berani keluar rumah, Wak. Pecak dia keluar. Tante ngapain di sini malam-malam Tante? Terkejut Tante. Iya enggak, ini saya lagi nyariin sendal. Kayak ketinggalan lah beberapa hari yang lalu waktu saya kesini gitu kan. Loh, kan bisa diambil besok pagi aja Tante. Bahaya loh malam-malam kayak gini keluar sendirian. Kata Johan lagi. Iya mumpung Tante masih ingat Jo. Ya udah ini sendalnya udah ketemu, Tante pulang ya. Kata si Tante Nina. Nah pas Tante bilang kayak gitu, Johan langsung nawarin diri. Udah Tante jangan pulang sendirian. Biar aku antar. Nanti Tante kenapa-napa pula. Oh iya nggak usah repot-repot. Udah nggak apa-apa. Johan banguninlah si Agatha. Mereka berdua lah ini nganterin si Tante Nina pulang waktu malam. Dah. Beberapa menit kemudian, mereka nyampe di rumahnya Tante Nina nih. Johan nungguin Tante Nina sampai masuk rumah, barulah setelah itu dia ngajak Agatha balik ke rumah. Tapi, sebelum melangkah pulang, Agatha nyium bau melati lagi. Ini masih di area rumah tuh, Yang, cium yang? Iya weh, tadi enggak loh kan padahal. Nah kan, ini baunya persis nih Yang. Persis dengan apa yang aku cium di kamar mama kemarin. Waktu aku beres-beres kamar. Sama sepekat itu. Johan bilang lagi, Yang, kayaknya yang gak beres lah sama Tante Nina katanya. Johan bilang kayak gitu, gegara Wak. Selain yang dia tengok di balik tirai tadi ya. Dia juga udah curiga waktu Tante Nina datang ke rumahnya malam-malam. Orang kemarin tuh kan Tante Nina bilang mau ngambil sendal yang kemarin mungkin tinggal gitu kan. Di situ Johan langsung ngeh. Orang waktu mama dimakamin aja Tante nggak datang kok. Kan Tante bilang kaki Tante sakit. Gimana ceritanya sendalnya bisa ada di situ? Tapi Johan nggak ngomong langsung. Johan cuman kan bukan yang sakit kaki kau kemarin. Kapan kau datang ke sini? Cuman waktu sama si Tante ini Johan mikir mungkin dia sempat datang sih. Tapi aku nggak sempat ketemu dia. Bisa jadi kayak gitu. Makanya nggak langsung dicecer kan sama ke si Tante Nina ini. Cuman waktu dengar istrinya nyeritain soal melati, udah nggak bisa positive thinking lagi sepupu aku Nina dia. Ditambah lagi, dia juga keingat cerita dari ibunya kalau bapaknya Tante Nina ini, which is ibu tirinya dari mamanya ya. Bapaknya Tante Nina dulu punya ilmu hitam. Bisa aja ilmu itu diwarisin ke Tante Nina. Dan sama si Nina disalahgunakan untuk jadi apa? Jadi Songko. Dari situlah Johan yakin kalau Tante Nina lah yang kayaknya sudah menghilangkan nyawa mama aku. Dia kayak Songko ya. Nah, dah Yang. Ini macam banyak kali yang pas nih. Kita laporin aja kejadian ke Pak RT. Siapa Pak RT nih? Bapaknya aku Nadia, Bapak Esi Doni. Masih kerabat dekat mereka juga sih, masih saudaraan kan juga mereka. Laporlah ke Bapak Doni, ke Pak RT. Besoknya nggak waktu malam itu juga besoknya Johan sama Agatha datang lah ini ke rumahnya Doni, ke rumah Wawa kan. Mereka ngobrol lah di ruang tamu. Posisinya di sana ada Pak RT, ada Doni, ada Johan, ada Agatha. Johan langsung nyeritain apa yang dia lihat semalam, termasuk bau melati yang ada di kamar ibunya dan juga di rumah tantenya Nina. Diceritain semua sama Johan. Di akhir Johan bilang gini, Pak, saya curiga Tante Nina ini sosok Songko yang udah bikin ibu saya meninggal. Di situ Pak RT nggak langsung percaya Wak, dia malah balik nanya lagi, apa Johan? Tapi alasannya kenapa? Dia itu kan tante kamu juga, buat apa dia ngabisin nyawa ibumu? Agatha nyaut, soalnya gini Pak, sebulan lalu Tante Nina itu memang pernah datang ke rumah kami. Dia ngobrol panjang sama ibu, saya ada di rumah. Dan waktu itu mereka sempat debat Pak soal pembagian hasil kebun. Tapi saya nggak begitu paham nih kelanjutannya kayak gimana. Mungkin gara-gara itu Pak. Iya Pak, udah Pak kita lapor aja polisi, kata Johan. Di situ Pak RT diam kan, nggak bisa, kita nggak bisa main lapor ke polisi aja Jo. Nggak ada bukti kuat soal itu, apalagi polisi mana lah percaya sama bukti-bukti gaib. Terus kalau nggak dilaporin nanti bisa ada korban lagi loh Pak. Saya yakin dia pasti ada kaitannya sama kematian ibu saya. Tunggu dulu, tenang dulu, kita coba pikirkan jalan keluarnya masing-masing. Jalan keluarnya pelan-pelan. Nah, pas lagi mikir ini si Doni tiba-tiba ngide, Pak, gimana kalau kita panggil tim pendoa aja Pak dari kota? Mana tahu mereka bisa bantu nangkap Songko di kampung ini kan? Biar kita tahu juga sebenarnya teror Songko ini ulah siapa sih? Siapa tetangga kita yang tega kayak ini? Doni ngomong kayak gitu. Dan FYI Nat, tim pendoa ini adalah sekelompok orang yang dipercaya di kampungnya Doni ini sebagai sekelompok orang yang peka dan punya penglihatan khusus. Dan biasanya mereka ini dipanggil sama warga buat ngatasin masalah-masalah kayak gini lah. Masalah-masalah yang berkaitan sama hal-hal gaib. Tunggu minum bentar, aku haus. Nah saran dari Doni ini pun akhirnya dipakai Wak. Jadi malam harinya Pak RT betulan manggil lah tim pendoa ke rumahnya. Ke rumahnya si Doni jadinya Wak. Bukan di rumahnya Johan. Itu keputusan Pak RT. Begitu sampai Pak RT, Doni, Johan dan Agatha ikut berdoa bersama di situ. Doa ini dimulai sekitar jam 8-an malam.
Nah, waktu mereka lagi doa ini, adik cewek aku namanya Intan lagi keluar rumah Nadia, lagi mau ngangkat jemuran. Nah, pas sampai di halaman jemuran ini, Wak, tiba-tiba si Intan ini ngerasa tubuhnya ditarik sama sesuatu dari belakang, ditarik, Wak, set gitu. Dan waktu dia tengok ke belakang, Songko dari belakang. Songko kan nyerang dari belakang, Wak. Dan wujudnya sama persis dengan apa yang dilihat sama Pak Amin. Nenek-nenek bungkuk, pakai jubah lusuh, terus pakai songkok, mukanya polos, betulan rata, nggak ada mata, nggak ada hidung, nggak ada mulutnya. Berontak seru. Rasa dia udah teriak kan, cuman nggak keluar suaranya, nggak keluar, macam dikunci gitu loh, Wak, badannya. Menurut pengakuan Intan sendiri, begitu dia coba ngelawan, si sosok Songko ini malah makin kuat lagi nyengkram tubuhnya. Dan ini nih, bukan cuma dicekek dari belakang aja, tapi digendong. Dan dalam satu kedipan mata, Intan dibawa terbang ke atas atap tuh, di atas rumah. Dan kalian tahu di atas genteng itu Intan tuh macam kayak dilempar-lempar ke kanan ke kiri macam kayak boneka sama si Songko ini. Dibanting-banting. Udah lama sekali badan Intan di situ, Wak. Yang cuman dia bisa ingat satu hal, ajaran agamanya. Itu aja, dia berdoa. Dengan sisa tenaga dia itu, Intan ngangkat tangannya, dia raih kalung salib yang ada yang menggantung di dadanya, keluarkannya langsung lah dia lilitkan ke kalung ke lehernya si Songko tuh, sambil dia baca doa sekuat hati. Itu yang bisa dia lakukan, Wak. Sakitan si Songko, jerit dia, jeritannya nyaring, panjang, dan hanya jeritan itu yang kedengeran dari dalam rumah. Suara Intan teriak budak itu nggak kedengeran, tapi suara dia teriak kedengeran di dalam. Nadia, aku sama tim pendoa yang lagi kusyuk kali itu langsung dengar semuanya. Ini dari POV-nya si Doni ya, kedengeran. Tim pendoa langsung bilang, udah teruskan doa, jangan berhenti. Balik lagi ke Intan cuma bisa itu yang dilakukan. Si Songko ini teriak lagi, di situ udah mulai pasrah. Dia cuma kayak, ya Tuhan selamatkan aku. Dan ketika dia buka mata, Wak, ketika si Intan buka mata ya, kan dia kan takut, dia tutup mata, dia cuma nengok-nengok dikit. Waktu dia buka mata yang terakhir, si Intan dari mana? Di pantai. Pantai ini lumayan jauh lah dari rumahku, Nat. Udah di pantai. Tubuh Intan mendarat di sana, di pantai. Aku terakhir gaya ingat Intan yang di atas atap, nyampe di pantai. Entah aku dilempar, entah dibawa, entah dia, nggak tahu. Tahu udah di pantai aja si Intan, astagfirullah. Untungnya di situ Intan ini jatuh persis di bagian tepi laut, Wak, yang agak masih dangkal lah. Air cuma sebatas pinggangnya aja. Basah kuyup tapi kan. Dari ujung sampai kepala kakinya. Dari ujung kaki sampai kepala. Intan dah syok dah. Astaga, kenapa nih? Pas dia sadar langsung dia kabur balik ke rumah. Dengan tubuh gemetar, baju basah, napas terengah-engah, Intan barulah bisa berlari terbirit-birit balik ke rumahnya dia. Waktu nyampe di rumah, orang langsung, wah Intan ngapa kau? Jangan ada yang keluar dari rumah, Intan masuk, gitu kata si tim pendoa. Waktu masuk, situlah diceritain apa yang bisa Intan ceritakan, Wak. Dan dia bilang satu hal, semua terjadi terlalu cepat. Aku sendiri pun belum bisa sepenuhnya mencerna kejadian barusan. Yang aku ingat, Bang, dia bilang sama dunia, aku ingat badan aku diseret, terus aku dilempar-lempar sampai aku darat di pantai. Semua kerasa macam satu kedipan terlalu cepat. Tapi yang jelas apa yang aku alami ini, Bang, bukan mimpi, Bang. Semua itu nyata. Dan sampai sekarang Nadia, setiap kali ditanya, adik aku tuh masih bisa ngerasain bekas cengkraman Songko di kulitnya, masih bisa. Sampai sekarang. Dan ya, waktu si Intan dah balik ke rumah ini, Wak, suara Songko yang teriak-teriak itu masih ada di atas. Masih. Kayak itu suara, Bang, itu suara dia tuh, Bang. Semakin dalam doa mereka, makin histeris jeritan Songko tuh di atas atap tuh. Jeritanya kencang, panjang, menggelegar, Nadia. Oh, yakin aku kalau dengar itu merinding juga. Aku bukan merinding lagi, kabur aku, Doni. Suaranya sampai kedengar di jalan depan loh, Nadia. Tuh langsung geger warga malam tuh. Langsung datang tuh semua warga datang. Kan awalnya cuma mereka berempat sama tim pendoa aja kan. Langsung datang berbondong-bondong ke rumahnya Doni karena panik. Ini udah Pak, ini suara apa nih? Suara ini takut ya kan. Waktu mereka datang, awalnya yang mereka dengar tuh cuma suara, Wak. Nggak ada ini wujudnya sama sekali, nggak ada. Ini suara Songko, tapi dia di mana ya? Dia di mana? Woi, Songko gitu kan. Nggak ada wujudnya. Barulah mendadak dari atas genteng, tiba-tiba ada sosok jatuh menghantam tanah di halaman depan rumah aku. Ya, siapa sosok tuh? Songko. Kaget warga semua, teriak histeris. Baru inilah mereka dapatkan Songko tuh. Dan di situ bukannya menghilang kayak hantu. Kan sosok ilmu hitam ini katanya juga bisa menghilang tiba-tiba kayak gitu kan. Sosok ini malah terlihat jelas, terlihat utuh dan nyata. Songko dalam wujud fisiknya kelihatan depan kami semua, Nadia. Seketika warga langsung ngerubunin si Songko ini. Ada yang berani maju, ada yang cuma ngintip dari belakang orang aja. Dan entah siapa yang mulai duluan, tapi ada satu warga
tua di sana teriak, ikat dia cepat, ikat. Disambut sama warga lain, langsung diikat, diambil tali jemuran, ada yang ngambil tali tambang, tali rapia, semua diambil kan, Wak, buat ngikat, buat buru-buru ngikat si Songko sebelum dia kabur itu. Songko udah lemas ya kayak gitu, masih meronta-ronta tapi udah lemah gitu loh. Dan nggak tahu siapa yang mulai Nadia ya, ketika jubah itu tuh mereka buka, terlihatlah seorang perempuan yang sangat dikenali sama warga. Betul, Tante Nina. Songko itu betulan Tante Nina sesuai sama dugaannya Johan dan Agatha. Tersulut emosi warga di situ. Mereka, wah Nina kurang ajar, dasar kok biang keroknya ya, gitu-gitulah. Kau yang udah bikin kacau kampung ini, kau yang udah ngebunuh Bu Rama yang ngaku, kau ngapa kau tahu? Keosnya waktu itu. Mereka terus nyudutin Tante Nina, digebukin Tante Nina, babak belur. Dihajar masa, Wak. Buat suasana depan rumah aku tuh udah gaduh kan, ada keos kalian dia. Datang bapak aku Pak RT berusaha ngelerai, jangan dulu, tenang dulu. Nah pas dilerai itu aku tengok kondisi Tante Nina udah berdarah-darah, Wak. Sambil ngerintih kesakitan, dia pun mengakulah kalau memang dia yang sudah menghilangkan nyawanya Bu Rahma. Cuman katanya, iya Pak, saya udah jadi Songko dan gituin Rahma katanya. Tapi kata dia, Wak, katanya Tante Nina, untuk kematian warga sebelumnya yang 4 orang tadi itu bukan karena saya, Pak, bukan. Saya cuman dendamnya sama Rahma. Cuman karena ketahuan sama Johan dan Agatha, saya mau lanjut neror mereka berdua, Pak. Dan juga kerabat lainnya yang mau ikut campur. Dia juga udah ngerasa nih kayaknya si Johan udah tahu nih kalau aku Songko. Kayak mau dicelakain itu. Dicelakain siapa? Intan dulu. Tapi Wak, meskipun Tante Nina sudah mengaku, dia udah minta maaf apa segala macam ya, sayangnya warga udah terlanjur emosi, Wak. Mereka udah kehilangan 4 orang tanpa penjelasan pasti, ditambah kejadian aneh yang bikin satu kampung dicekam ketakutan selama berminggu-minggu terakhir kan. Jadi waktu si Tante Nina ini ketahuan, terus ada di rumahnya Doni, dan situasi juga lagi panas-panasnya, warga main hakim sendiri. Doni, kita juga nyadar kok kalau apa yang dilakukan sama mereka ini salah, Nat. Tapi waktu itu situasinya udah chaos sekali. Doni nggak bisa berbuat banyak. Akhirnya di situ Tante Nina dikeroyok, dipukuli depan halaman rumah. Tante Nina pun nggak yang muda-muda kali dan lumayan lanjut usia, walaupun dia lebih muda dibanding tantenya Tante Rahma. Tewas dihakimi warga. Semua kejadian yang cepat kali Nadia, dalam suasana yang udah nggak bisa kekontrol lagi itu. Dan karena waktu itu posisinya Tante Nina ini dianggap sebagai kayak gitu, dia pun langsung dimakamkan keesokan harinya tanpa didampingi sama pihak keluarga, tanpa didampingi sama kerabat, bahkan nggak ada doa, nggak ada pelepasan apa-apa, nggak ada penghormatan apa-apa, digituin. Dan setelah Tante Nina meninggal, teror Songko ini mendadak berhenti di Kampung L. Kampung L jadi tenang lagi. Tapi memang ada satu misteri besar yang belum kejawab sampai sekarang. Siapa sebenarnya sosok Songko yang udah ngebunuh 4 warga sebelumnya? Aku juga nggak tahu Nadia, dan tidak mencurigai siapapun. Jadi yang untuk 4 orang ini nggak ada. Tante Nina ini ngakuin cuman ke Tante Rahma aja gitu. Nggak ada yang bisa membenarkan cara kematiannya Tante Nina di sini, Wak, ya. Tapi nyatanya setelah kepergiannya Tante Nina, kampung itu tenang. Seolah-olah para Songko yang lain ini jadi takut. Jadi mereka pun hilang satu persatu. Udah nggak ada lagi sampai sekarang. Cuman itu Nadia, apakah ini benar-benar akhir? Atau cuman permulaan dari misteri lain yang belum terpecahkan? Aku juga nggak tahu, kata si Doni. Ya kita siap-siap aja. Nggak ada memang nanti. Setelah kejadian Tante Nina sampai sekarang, udah berapa tahun setelah kejadian itu ya, si Doni sekarang juga udah hampir mau 30. Nggak ada lagi. Mungkin takut kali ya, Wak, ya. Terakhir Tante Nina digituin, kalau sampai nih ada Songko yang nekat lagi kayak gitu, bisa jadi kan dia juga berakhir kayak Tante Nina. Makanya mungkin takut. Karena dihakimi nanti kalau misalnya ketahuan, dihakimi masa, bisa mati, dibabak belurin kan. Gitu. Oke, Wak, jadi itu tadi kisahnya. Dari kisah ini seolah-olah udah ngebuktiin kalau manusia itu ternyata memang lebih bahaya dibanding hantu, Wak, ya. Rasa iri, rasa dendam di dalam hati ternyata bisa bikin manusia gelap mata. Gak peduli itu saudara kah, kerabat kah, bahkan keluarga sendiri juga bisa menjadi korban. Semoga kita selalu dijauhkan dari sifat iri, dendam, dengki, busuk hati dari orang-orang, Wak, ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, Wak, jadi itu tadi videonya. Kalau misalnya kalian juga pengen berbagi kisah horornya, boleh langsung kirim aja ke email kisahhororwawa@gmail.com, sertakan juga judul, di subjeknya judul kisahnya, ceritakan apa adanya saja, sertakan nomor WhatsApp sama Instagram, dan siapapun yang sudah mengirimkan cerita ke kami berarti bersedia untuk kisahnya dinaikkan kapan saja.
ya. Oke. Baik, wah sekian dulu videonya. Terima kasih banyak sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah tidak ada dan saran-saran untuk jangan lupa nyalain notifikasi ya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, bye.